bersama aku Devina Malika Ashifa. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang pengenalan Odoo. So, di video kali ini, I will talk about another topic that related to Odoo. Jadi di video kali ini, aku akan membahas tentang beberapa fitur yang ada di aplikasi Odoo. Jadi ini dia beberapa fitur yang akan aku jelasin di video kali ini. Kita mulai dari fitur Discuss. Discuss di Odoo adalah fitur komunikasi internal yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung melalui pesan instan dan diskusi tim. Fitur ini mendukung pembuatan kanal diskusi, berbagi file, dan integrasi dengan modul-modul lain di Odoo. Nah, ini dia gambaran penggunaan fitur Discuss di Odoo. Selanjutnya yaitu fitur kalender. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengelola jadwal dan acara. Dapat membantu pengguna untuk membuat dan melacak kegiatan seperti rapat, tugas, atau janji temu, serta memungkinkan sinkronisasi dengan kalender lain dan kolaborasi dengan tim. Untuk menambah jadwal baru, kalian bisa klik New yang berada di ujung kiri atas. Selanjutnya yaitu fitur To Do. Ini adalah alat manajemen tugas yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan melacak tugas secara efisien. Pengguna dapat menetapkan tugas kepada individu atau tim, menetapkan tenggat waktu, menambahkan subteks, dan melacak kemajuan melalui berbagai tahap. Untuk menambah to-do list yang baru, kalian bisa klik New yang berada di ujung kiri atas. Yang selanjutnya yaitu fitur kontak. Ini adalah fitur yang dirancang untuk mengelola semua informasi kontak dalam satu sistem terpusat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan detail kontak penting seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan perusahaan terkait, baik untuk individu maupun organisasi. Fitur selanjutnya yaitu fitur produk. Fitur ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan semua informasi terkait produk atau jasa yang dijual atau dibeli oleh perusahaan. Pengguna dapat mendefinisikan jenis produk, apakah itu barang, jasa, atau produk stok, serta menambahkan detail penting seperti harga jual, harga beli, kategori produk, varian seperti ukuran, warna, dan lain-lain, dan manajemen stok. Fitur ini terintegrasi dengan modul lain seperti penjualan, pembelian, inventaris, dan manufaktur, sehingga memungkinkan pelacakan produk mulai dari pemesanan, stok, hingga pengiriman. Nah, ini dia tampilan dari fitur produk di Odoo. Selanjutnya yaitu CRM. Ini adalah alat untuk mengelola hubungan dengan pelanggan yang membantu perusahaan melacak prospek, peluang penjualan, dan interaksi dengan pelanggan. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau setiap tahap penjualan, dari prospek awal hingga penutupan, serta pendapatan wawasan melalui laporan dan analitik. Nah, ini dia tampilan awal CRM di Odoo. Yang selanjutnya yaitu ada Sales. Fitur Sales di Odoo adalah alat yang dirancang untuk mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari pembuatan penawaran hingga faktur. Pengguna dapat membuat, mengirim, dan mengonversi penawaran menjadi pesanan penjualan secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dashboard. Dashboard adalah alat visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi penting dan performa bisnis secara real-time. Pengguna dapat membuat dashboard khusus yang menampilkan grafik, tabel, atau diagram dari berbagai modul seperti penjualan, inventaris, dan keuangan. Yang selanjutnya adalah Accounting. Fitur accounting di Odoo adalah alat yang dirancang untuk mengelola keuangan perusahaan secara komprehensif. Fitur ini mencakup pencatatan transaksi, pelacakan utang dan piutang, rekonsiliasi bank otomatis, pembuatan faktur, serta pengelolaan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu fitur project. Fitur project di Odoo adalah alat untuk mengelola proyek secara terstruktur dan efisien. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat proyek, membagi tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak progres pekerjaan. Selanjutnya ada fitur website.
Ini adalah alat untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman. Pengguna dapat mendesain situs web menggunakan antarmuka drag and drop yang intuitif, menambahkan halaman, gambar, dan teks sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu fitur purchase. Fitur ini adalah alat untuk mengelola proses pembelian barang dan layanan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan pembelian, mengirimkan pesan kepada pemasok, melacak pesanan masuk, dan mengelola tingkat stok. Fitur selanjutnya yaitu inventory. Fitur inventory di Odoo adalah alat yang membantu mengelola stok dan alur logistik perusahaan secara efisien. Dengan fitur ini, pengguna dapat melacak jumlah barang masuk dan keluar, mengelola lokasi gudang, memantau level stok secara real-time, dan mengatur pengisian ulang secara otomatis. Fitur yang selanjutnya yaitu manufacturing. Manufacturing Odoo ERP merupakan alat yang dapat membantu bisnis mengelola proses manufaktur. Modul ini memberikan sejumlah manfaat termasuk kemampuan untuk pelacakan produksi, mengelola inventaris, dan kontrol kualitas. Nah, yang terakhir adalah apps. Jadi, apps di Odoo ini berguna untuk menambahkan fitur yang kalian butuhkan. Misalnya kalian membutuhkan fitur baru, kalian tinggal klik apps dan mencari fitur apa yang kalian butuhkan. Nah, itu dia penjelasan tentang beberapa fitur yang ada di Odoo. Selain itu juga, masih banyak fitur-fitur yang bisa kalian temui di Odoo. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. See you next video.